Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja kita mulai lanjutkan materi pelajaran tauhid, ilmu tauhid, kitab Jahrul Kalamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi talidatihi wa nuri rahmati wa ma'afratihi subhanahu wa ta'ala li syafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li karumati awda'ilah li barakatil ma'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha usun ma'alifadil liberkati masyaihina masyaikum husun masyaihina lalbuyuh bayyabul karim marsuqi makrus ali bahyai masam jawari bahyai idris marsuqi mayasis mansur mayimam yahya makrus mantasaba ilaihim wa sulim mafruihim alisustatihim bibarakatihim sa'lillah lana walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mada yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihissalam. Mada iku apa suci? Mada iku apa suci ya susu menang. Ya susu menang bihakil ambiyai. Nuh hakil berapa nabi. Bihakil ambiyai. Nuh hakil berapa nabi alaihissalam. Alaihi muqaddimata ambiya apa salamu. Alaihi muqaddimata ambiya assalamu alaikum keselamatan. Mada ing apa suci ya susu menang bihakil ambiyai. Nuh hakil berapa nabi alaihissalam. Jawab ya juzu wenang alal anbiya ing atase pira-pira nabi alaihissalam apa wukuul a'radi tumibane perkara kang anyar. Apa wukuul a'radi tumibane perkara kang anyar, kejadian sesuatu yang baru. Al basyariyati kang bangsa menungso. Al basyariyati kang bangsa menungso. Alatilatu ati kang ora nakaake apa a'rad. Ala tilatu ati kang ora nakaake apa a'rad ila naqsin maring kurang. Ila naqsin maring ngurangi, ila naqsin maring ngurangi to nyuda fi marati bihim ing dalem pira-pira derajate anbiya. Fi marati bihim ing dalem pira-pira derajate anbiya al aliyati kang luhur. Kal akli kaya dahar makan, wasyurbilan kaya nginum, wal julan kaya luwe lapar, wal asyilan ngelak haus, wa tira ilharilan bangete panas, wa tira ilharilan bangete panas, wal bardilan bangete adem, wa ta'abilan kangelan, warohatilan kaya kepenak, warohan kepenak, wal maradilan kaya lara wasihata sihah. Pamislu dalika lan padane mengkono-mengkono kabeh. Pamislu dalika padane mengkono-mengkono kabeh. Adun nggih kapan mengkono. Pamislu dalika lan iku padane mengkono-mengkono kabeh. Mulai akli wa syubilah. Pamislu dalika lan iku padane mengkono-mengkono kabeh ati jaratu utai dagang wal ihtirafu lan megawe penyambet gawe atijaratu utawi pedagang wal ihtirafu lan megawe bihirfatin kan penggawean minal hirrofi minal hirrof sayang pira-pira penggawean allati laisat
minal khirafisal nyatane saking boro-boro penggawean alati laisat kang ora ana apa khiraf atau alati iku daniatan kang asor li annahum krana stune ambiya iku basyarun menungso li annahum krana ambiya iku basyarun menungso ya jusu kang wenang alihim ing atase ambiya apa ma perkara ya jusu kang wenang apa ma alal basyari atase menungso mimma nyatane sang perkara layu ati kang ora nekake apa ma ila naksin maring sudane derajat ilan naksin maring sudane derajat apa yang jawas wenang bagi para nabi bahasanya nisbat jaisnya ambiya yaitu hukum a'rad al-basyariyah terjadinya suatu yang baru datang sebangsa manusia basyariyah. Basyar itu orang yang punya kulit basyar yang mana terjadinya suatu bangsa manusia itu tidak menjadikan hilangnya atau kurangnya derajat yang luhur. Derajatnya ambiya yang luhur itu tidak terkurangi oleh beberapa perkara yang terjadi pada dirinya seperti makan, minum, lapar, haus, jeleknya atau rendahnya pekerjaan, panas, dingin, kesulitan, kepenak, kemudian sakit dan sehat. Itu semuanya sifat sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Jadi karena para nabi itu juga manusia juga, semuanya itu juga terjadi para nabi, tapi tidak sama sekali tidak mengurangi derajat luhurnya, bahkan malah menambah derajat luhurnya. Dan juga pekerjaan-pekerjaan seperti tijarah, berdagang, dan beberapa pekerjaan yang situ tidak mengurangi derajat keluhurannya. Karena apa? Para ambiya itu juga manusia yang mana sama-sama manusianya boleh patut melakukan sesuatu yang tidak mengurangi derajatnya. Soal mal hikmatu fil amrati wal alami bil anbiya alaihi wassalatu wassalam ma iku apa al hikmatu ta hikmah faidai al hikmatu ta hikmah ta faidai fil bil amrati ing dalem tetemune pira-pira penyakit pira-pira lara bil amrati ing dalem tetemune pira-pira penyakit wal alami lan pira-pira lara wal alam tegese pira-pira bil anbiya iklan pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam apa hikmah pada diri ambiya kok juga kena penyakit, juga kena sakit? Jawab, al hikmatu tai hikmai faidai filul amrotin dalam tetemune perkara loro filul amrotin dalam tetemune penyakit sakit wal alam lan loro bil anbiya iklan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihim satane anane ambiya iku khairul bariyati luweh bagus-baguse makhluk. Iku khairul bariyati luweh bagus-baguse makhluk. Wa qani sahatin man anane jasate ambiya. Wa qani khasat sahatim lan anane jasate jisim jasad iku. Jasate ambiya minal uyubi saking pura-pura cela iku bariatan kang lebaran bebas nggih tidak jasadnya itu bebas dari berapa aja celah iku bariatan kang lebaran ayat doma ing yen to agung apa juruhum ayat yen to agung apa juruhum
ganjarane ambiya wa hadlan padha fi taatillahi ila taati Gusti Allah fi taatillahi dalam ngabukti ing Allah taala apa sabatum oleh netepi ambiya apa sabatum netepi ambiya wa sabare ambiya wa sabrum sabare ambiya wali ajli an tata assa lang krono arayen to gawe aring gawe empat senang gawe aring empat senang wamtihanin wali ajli anta ta'asa lan krono arayen to gawe aring senang bihim lawan ambiya sopana senungso ida halain nalikane manggon ida halain nalikane manggon bihim kan ambiya apal balau bilai coba apal balau coba wal ya sulan banget susah wal ya sulan banget susah. Terus apakah hikmah terjadinya sakit, tertimpanya penyakit para anbiya itu, padahal dia khairul bariyah. Jadi hikmah para nabi itu juga kena penyakit juga sakit, karena mereka itu betul-betul itu juga manusia. Walaupun dia khairul bariyah, lebih baik-baiknya makhluk, dan jasadnya itu bebas dari cacatnya fisiknya itu semua sempurna, bebas dari cacat, walaupun toh sakit tapi tidak menyebabkan cacat kejelekan. Dan semuanya itu ayyadhama ajruhum, untuk mengagungkan derajatnya anbiya, dan juga untuk memperlihatkan taatnya anbiya dan kesabaran anbiya. Walaupun toh para nabi itu diuji oleh Allah kena penyakit yang lama seperti Nabi Ayub, kena musibah dan sebagainya, kena sakit, tapi mereka itu sama sekali tidak kendor taatnya, tidak mengurangi taatnya pada Allah, malah tambah taatnya dan tambah sabar. Dan di samping itu juga untuk memberikan ketenangan hati pada manusia awam. Ketenangan atau tempat senang, ya ketenangan aja lah, kalau senang itu kayaknya kok kurang pas. Melewat ketenangan hatinya manusia ketika para anbiya itu juga terkena balak dan kesulitan. Jadi anbiya saja biasa kena penyakit, sakit dan sebagainya. Lebih-lebih kalau hanya sekedar para kiai, para ulama. Jadi jangan sampai kita punya anggapan para kiai itu sudah alim-alim, doanya ijabah, tapi kok ya hidupnya biasa-biasa saja, penuh kekurangan misalkan, atau dia sakit nggak bisa tembuh kok tidak minta pada Allah. Jangan sampai. Itu karena Allah mentakdirkan itu memang untuk mengagungkan derajatnya dan juga untuk memperlihatkan taatnya pada Allah, yang tidak menyebabkan kendornya taat dan memperlihatkan kesabaran para ulama. Itu yang para anbiya. Mungkin karena ulama ya tidak sempurna seperti anbiya. Kan para anbiya malah semakin taat dan semakin sabar, sehingga kita sebagai umat manusia, orang awam, kita merasa tenang. Para anbiya saja juga mendapat ujian dari Allah, juga sakit, juga penyakit, lebih-lebih seperti kita manusia awam. Nah, kita nanti akan tawakal pada Allah dan akan menerima apa yang diberikan takdir oleh Allah pada kita semuanya.
Lamuna lan supaya ngerti sapa nas lamunan supaya ngerti sapa nas anak dunya sedune dunya iku daru balain panggonane bilai panggonan coba iku daru balain panggonan bilai wamtihanin lan coba ujian la daru ikramin dudu panggonane mulyake la daru ikram dudu panggonane mulyake wa isanin lan bagusake wa isanan dudu bagusake Wali Allah ya kita lan supaya yen to ora nekotake li Allah ya kita supaya yen ora nekotake al uluhiyah yang sifat dadi pangeran sapa kadung suci fihi ing dalam anbiya wali Allah ya kita yen to ora atau supaya yen to ora nekotake ora meyakinkan al uluhiyah yang sifat dadi Tuhan dadi pangeran sop ahad wong suci fihim ing dalam anbiya idza ra'a ing nalikane weruh sapa ahad al mukjizati ing pira-pira mukjizat anbiya al bahirata pira-pira kang ngalahake al bahirata pira-pira kang ngalahake taduru kang pertelo apa mukjizat ala aiti mengatasi kekuasaane anbiya ala itu mengatasi kekuasaan anbiya wayak lama lan ngerti yen to ngerti sapa akad wayak lama supaya ngerti sapa akad anna dalika sedune mengkono mukjizat anna dalika sedune mengkono mukjizat iku birodatillahi ta'ala kan oleh ngersakake Gusti Allah iku birodatillahi ta'ala kan oleh ngersakake Gusti Allah taala wa khalqihi lan oleh nitahake Allah lesa ora ana apa dalil iku ghairu saliyane iradatillah lesa ale ora ana apa dalika iku ghairu tutu iradatillah nafi menjadi isbat lesa ora ana apa dalik iku ghairu saliyane iradatillah sama itu hikmah daripada para anbiya itu juga ada yang kurangan, ada yang sakit dan sebagainya supaya mengetahui umat manusia, sebenarnya orang awam seperti kita mengetahui sunya dunia itu daru bala'in hanin. Dunia itu tempat bilai dan ujian, tempat cobaan dan ujian, sehingga kita ketika tertimpa ujian dari Allah ini lulus apa enggak, kita sabar apa enggak, kita mengurangi takwa kita pada Allah apa enggak, taat kita apa enggak, itu ujian. Kalau toh mungkin kita Allah berikan ujian kepada kita, kalau kita mampu mempertahankan taat kita dan mampu sabar menerima takdirnya dari Allah, maka itu akan mengangkat derajat kita akan terangkat derajatnya. Bukan karena Allah benci pada kita, tidak. Kita yang ahli ibadah taat pada Allah, yakin semuanya itu dari Allah. Justru semua ujian dan cobaan itu menambah derajat kita. Kita menjadi tambah sabar, kita menjadi tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya juga kita mengerti kalau dunia itu memang betul-betul daru bala'in wa imtihanin, bukanlah daru ikramin wa ihsanin, bukanlah tempat kemuliaan dan juga bukan tempat kebaikan. Tempat kemuliaan dan mendapatkan kebaikan nanti besok di akhirat. Dan supaya
para anbiya oleh Allah juga di ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih penyakit dan sebagainya. Itu memang supaya umat manusia, tapi ada seorang yang meyakini kalau para nabi itu punya sifat Tuhan, mengetuhankan, menjadikan Tuhan para anbiya. Ketika ada seorang melihat mukjizatnya para anbiya, nanti atau mukjizat kekuatan di luar kemampuan manusia biasa, punya keistimewaan. Mengenai itu, seorang tidak akan iman atau meyakini kalau itu Tuhan. Dia ternyata walaupun toh anbiya itu bisa punya kemampuan yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati misalkan, tapi ternyata kok juga mendapat ujian dari Allah, juga sakit, juga mendapatkan penyakit. Nah, kita akan tidak punya atau tidak salah keyakinan kalau anbiya itu memang betul-betul bukan Tuhan, hanya sebagai utusan Allah sebagai manusia seperti kita. Dan wayak lama, dan kita akan mengetahui semuanya itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah, bukan kehendaknya para anbiya. Laisa ghairu, bukan yang lainnya, semuanya itu memang kehendak Allah. Wa anna mastuna anbiya iku wa in antumah. Wa anna mastuna anbiya wa in antumah senajan agung apa qadru derajate anbiya wa jalalan luhur. Wajah luhur apa amruhum perkarane anbiya fahum mangkau te anbiya iku abidun pira-pira kawula, iku abidun pira-pira kawula aji sunah pira-pira kang apes anjabil nafi saking narik manfaatan wadah idori lan dolak kemelaratan, wadah idori nolak kemelaratan. Dan sungguhnya walaupun toh derajatnya anbiya itu tinggi, agung, dekat dengan Allah, dikasih mujizat oleh Allah, tapi mereka itu hanya sekedar hamba-hamba Allah yang lemah, tidak bisa menarik manfaatan dan tidak bisa menolak doror. Kalau Allah mentakdirkan beliau ada yang melarat, kurang dan sebagainya, itu memang hamba yang biasa, dia tidak bisa menolak, atau Allah kasih sakit dan sebagainya, tidak bisa menolak, menghindarinya. Mereka juga abidun ajizuna, seperti kita. Soal ma khulasatu ma yajibu anak takita fil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ma iku apa khulasatu ma utai ringkesane perkara. Khulasatu ma utai ringkesane keterangan yajib kawajib apa anak takita yen to nekatake kita fil anbiya ilmu hakim propro nabi alaihi wassalatu wassalam. Jawab, nak takitu nekatake kita yakinake kita anal anbiya asne propro nabi alaihi wassalatu wassalam iku mausufuna kang persifatan bikuli sifatin kan saben sifat tasinu kang mes-mesi tasinu kang mes-mesi apa kulu sifatin barraunalan bersihake barraunan bersihake bidhairi ing dalem anggota dhahir wal batin barraunan bersihake apa kulu sifatin bidhairi ing dalem anggota dhahir wal batin wal fi'li lan bersihake penggawean wal qailan ucapan angkuli amrin saking perkara ya sinu kang Allah apa kuli amrin wa namastune anbiya iku ya jus wenang apa antat ro ayat anyar teko alihim
apa anta doa yang to anyar teko alih mengatasi ambi apa laratu berapa sifat anyar apa laratu sifat anyar apa laratu berapa sifat mawon apa laratu berapa sifat al syariat kang bangsa menungso alatilatu ati kang ora nekake apa al a'rad alatilatu ati kang ora nekake apa al a'rad ila naqsin maring suto fi maratibi min dalam derajat ambiya al aliyati kang luhur fi ila naqsin maring suto fi maratibi min dalam berapa derajat ambiya al aliyati kang luhur. Jadi kasarnya keterangan sudah lewat ya. Kita harus tetap meyakini bahasanya para nabi itu juga bersifatan setiap perkara yang itu bisa menghias, memperbaiki dan membersihkan diri anbiya ya, di dalam zahirnya dan batinnya dan aktivitasnya dan juga ucapannya dari perkara yang kotor, perkara yang tidak pantas. Dan sungguhnya para anbiya itu juga bisa sakit ya justru antatro'a alihimul a'radu al-basyari al-tu'addi ila naqsin. Dan sungguhnya para anbiya itu juga patut punya sifat-sifat manusia yang situ tidak mengakibatkan berkurangnya derajat luhurnya anbiya. Wa anna Allah Allah Ta'ala iku istafa humus milih sapa Allah ing anbiya iku istafa humus milih sapa Allah ing anbiya alal alamina ing ngalahake ngatasi beberapa alam kabeh al alam yang ngungkuli atau ngalahake saged nggalis alam kabeh wa arsalahum lan ngutus sapa Allah ing anbiya ilaihim maring alamin ilaihim maring alam liyakunu supaya ana sapa alamin liyakunu supaya ana sapa alamin bi awamiri lan pira-pira perintah Allah wa ahkam lan pira-pira hukume Allah iku alimina pira-pira kang ngerti iku alimina pira kang weruh kang ngerti wa namsna anbiya iku lam ya talifu ora tau nulayani sapa anbiya Laya talifu ora tau nulayani sapa anbiya fi amri dinin dalam perkara agama fi amri dinin dalam perintah agama perkara agama saged likonihi krana ana sapa apa amruddin likoni krana anane amruddin iku aslan dadi dasar likoni krana anane amruddin iku aslan dadi dasar dita'alluqihi krana gumantungane amruddin dita'alluqihi krana gumantungane amruddin bil itiqadi lan keyakinan bil itiqadi lan keyakinan Allah dilek balu kang ora nrimo apa itiqad Allah dilek layak balu ora nrimo apa itiqad Allah dilek balu kang ora nrimo apa itiqad at-ta'aduda ing wewilangan ada tutang wilangan wa tahawulan lan ulah ngalih utawa berubah wa lan ulah ngalih aslan lan babar pisan dan sebenarnya Allah memilih para anbiya para nabi itu punya keunggulan di atas orang-orang awam karena para anbiya diutus oleh Allah untuk alamin untuk menunjukkan para umat manusia di alam dunia ini supaya dengan perintah-perintahnya Allah hukumnya Allah ini dengan Allah mengutus para anbiya ini menyampaikan perintah-perintah dan hukumnya Allah terhadap orang awam orang pada umumnya manusia sehingga menjadi mengerti tentang perintah-perintahnya dan hukumnya Allah. Sebenarnya para anbiya itu tidak pernah nulayani, nggak pernah berbeda atau selalu apa yang diperintahkan dan apa yang dihukum Allah disampaikan pada umat manusia murni dari Allah tidak pernah berubah karena itu kan asal pokok daripada Allah mengutus para anbiya untuk menyampaikan
risalahnya Allah pada umat manusia sealam dunia. Karena ta'aluknya, hubungannya amruddin itu dengan etikot keyakinan, yang mana etikot itu tidak banyak, tidak ada jumlahnya. Nih etikot itu satu, ideologi itu hanya satu, keyakinan kita meyakini Tuhan itu hanyalah Allah satu. Ideologi enggak mungkin ideologi berbeda-beda atau bercabang-cabang, tidak. Keyakinan itu layak berata-atudah, tidak menerima atau tidak mungkin berbeda-beda atau berganti-ganti, sama sekali tidak pernah. Sekali etikot itu diberikan dari Rasulullah, dari para anbiya dan Rasulullah, itu tidak akan berubah sampai yaumil qiyamah, dan tidak akan berpindah, berganti, dan tidak mungkin lebih dari satu, hanya satu. Sehingga agama yang diridhoi oleh Allah dan hak juga hanya satu-satunya agama yang hak adalah Islam. Dan juga agama Islam sendiri besok juga terpecah belah menjadi 73 golongan, tapi yang selamat sampai di surga sana nanti hanyalah satu golongan, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus meyakini, nggak mungkin itu besok yang selamat di surga itu banyak golongan-golongan ini juga masuk surga dan sebagainya. Karena hubungan dengan etikot keyakinan, ibadah pun juga hubungan dengan etikot tidak bisa dipisahkan. Itu satu satuan. Wa inama talafu ibadati beda-beda sapa anbiya ibadati agami syariat dalam setengah beberapa hukum syarak. Likoni krono sunni agami syariah iku far'an cabangan ditaluk ya krono kumantungane agami syariah bil amal kan amal. Cuman kalau hukum syariah itu karena itu cabangan, etikotnya itu semua satu, tapi syariatnya yang dilakukan, amalan ibadahnya itu mungkin ada perbedaan. Memang ada perbedaan. Alati tujibu kang netepake apa hikmah tu hikmahi al ikhtilafau ing oleh nuliyane amal bihtilafil umami sebab beda-bedane beberapa umat apa yang samanan mongsone wa makan panganane wa kalam tingkai wa tab alam abadi. Nah beda-bedanya syariat yang dilakukan oleh umat manusia itu ada hikmahnya karena di samping itu ikhtilafu bihtilafil umam, berbedanya syariat itu karena umat itu juga berbeda-beda masanya, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, lebih-lebih pada masa-masa Nabi sebelumnya Rasulullah itu zamannya berbeda, tempatnya juga berbeda, situasi dan kondisinya juga berbeda, wataknya juga berbeda, ini akan berbeda. Kalau di Arab sana orang pakai jubah sana itu musimnya panas sekali, dan kalau dingin sekali kayak gini pakai pakaian biasa, berbeda pakaian saja seperti itu. Maka tepatlah kalau orang Islam di Indonesia itu mungkin ada syariat yang dilakukan keseharian ini ada perbedaan dengan orang Arab, sama-sama Islamnya, walaupun sama-sama Ahlus Sunnahnya, tapi juga ada perbedaannya juga dalam hal amaliyah, keseharian, aktivitas keseharian. Kam sebatan intasa biha wallahu a'lam bishawab wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.